Halo guys, kembali lagi bersama saya di Irfan Aziz Channel. Beberapa bulan lalu, kecelakaan maut menimpa bus pariwisata PO Purnamasari yang terguling di turunan desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Sabtu 18 Januari 2020 guys. Diketahui bus tersebut membawa 58 orang penumpang berasal dari kota Depok. Setelah berwisata ke Tangkuban Perahu, bus mengalami remblong dan terguling. Akibatnya 8 orang meninggal dan 30 orang luka-luka dalam kejadian ini. Selain kecelakaan di Subang, beberapa jalan di berbagai daerah juga terkenal akan jalur maut atau angker karena sering terjadi kecelakaan yang merenggut banyak korban jiwa. Dan berikut kami rangkum jalan-jalan maut yang ada di Indonesia. Jalur Alas Roban, Jawa Tengah. Salah satu jalur maut lainnya berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur tersebut menghubungkan kota Batang dan Semarang. Jalur ini juga merupakan bagian dari jalur Pantura. Jalanan yang menanjak berkelok dan kepadatan kendaraan saat arus mudik kerap kali menyebabkan kecelakaan di daerah tersebut loh guys. Kawasan Alas Roban konon merupakan salah satu jalur maut di Jawa Tengah, berupa hutan belantara yang dibelah untuk dibuat jalur lintas. Medannya lumayan sulit, banyak kelokan tajam dan tanjakan curam. Untuk mengurangi resiko di Alas Roban dibuat dua jalur alternatif, lingkaran utara dan lingkar selatan. Kendaraan pribadi dan sepeda motor melalui jalur lingkar alternatif utara. Kendaraan berat biasanya memanfaatkan jalur selatan karena tidak banyak tikungan tajam dan tanjakan curam. Tanjakan Gombel, Semarang. Tanjakan Gombel di Semarang merupakan kawasan yang rawan lantaran memiliki jalan yang cukup curam dan sering terjadi longsor di sekitar jalan tersebut. Sesuai dengan namanya, jalan ini memiliki keragaman cerita mistis yang di luar nalar manusia. Banyak orang percaya bahwa sebagian besar kecelakaan yang terjadi di kawasan tersebut disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Bahkan sebagian besar korban kecelakaan mengaku melihat sosok perempuan mengenakan busana panjang berwarna putih atau sering kita sebut dengan sebutan Wewe Gombel, melintas dan tak jarang melambaikan tangan di pinggir tanjakan. Jalur Cadas Pangeran di Sumedang. Jalur mudik wilayah Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat merupakan daerah rawan kecelakaan sehingga perlu diwaspadai oleh pengendara saat melewatinya. Jalan Raya Sumedang Bandung, kawasan Cadas Pangeran memiliki kondisi jalan yang berkelok dan terdapat tebing serta jurang. Selain itu, jalan ini rawan terjadi longsor dan pohon tumbang. Pengendara yang melintas perlu memperhitungkan kondisi jalan raya yang disarankan tidak menyalip di jalan marka lurus itu untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Tanjakan Emen, Subang. Tanjakan Emen berlokasi di Jalan Raya Subang Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Banyak cerita mistis hingga kecelakaan lalu lintas yang menelan banyak korban jiwa. Pada dasarnya, topografi daerah yang sangat curam disertai jalanan yang berkelok-kelok menjadi sebab utama kecelakaan di tanjakan ini. Kecelakaan tunggal berupa bus atau truk bermuatan berat yang terguling menjadi mayoritas catatan kecelakaan di daerah tersebut. Mitos yang beredar jika tanjakan Emen merupakan tempat yang dipenuhi banyak makhluk astral. Menurut cerita yang beredar, kadang mereka berbuat jahil pada kendaraan yang sedang melintas di tanjakan tersebut. Jalur Nagrek, Jawa Barat.
Jalur Nagrek terletak di Kabupaten Bandung. Ini terkenal karena memiliki kecuraman yang tidak biasa hingga rawan kecelakaan. Para pengendara diimbau untuk mengenal geometrik jalan dan meningkatkan kewaspadaannya. Ada 6 titik daerah rawan kecelakaan di jalur Nagrek, diantaranya Tanjakan LPG Nagrok, Turunan Nagrek, Jalan Cagek Nagrek, Tanjakan Bohong, Lingkar Nagrek, dan daerah sekitar SD Negeri 3 Ciaro. Kondisi jalan yang menanjak, turun tajam, dan bergelombang membuat jalur Nagrek memerlukan fokus yang tinggi saat melintasi jalanan ini. Terlebih saat hujan, jalur Nagrek akan licin dan rawan kecelakaan. Tanjakan Sitinjau Lauli, Sumatera Barat. Sitinjau Lauli merupakan jalanan lintas Sumatera dengan rute Padang Arosuka, Solo, juga salah satu rute yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan sejumlah provinsi di Indonesia. Disebut Sitinjau Lauli karena di berbagai titik jalan para pengendara disajikan pemandangan laut sepanjang pantai Barai dan keindahan kota Padang dari atas ketinggian. Namun Sitinjau Lauli juga perlu diwaspadai oleh para pengguna kendaraan karena terdapat belasan titik yang berpotensi longsor, terutama ketika curah hujan tinggi sehingga jalanan menjadi licin. Selain itu terdapat tikungan tajam yang disambut oleh tanjakan tinggi sehingga menjadi momok bagi pengendara. Tidak sedikit truk bermutar besar mengalami remblong dan terjun bebas ke jurang. Banyaknya jumlah kecelakaan di sini membuat Tanjakan Sitinjau Lauli dikenal sebagai rute maut dan ekstrim di Sumatera Barat. Jalan Kampak Munjungan, Trenggalek, Jawa Timur. Jalan Kampak Munjungan juga terkenal merupakan jalan maut dan ekstrim sehingga rawan terjadi kecelakaan. Jalanan ini berada di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, guys. Jalan Kampak Munjungan memiliki banyak tikungan tajam yang tak terlihat. Selain itu, jalan ini memiliki jalur yang sangat sempit sehingga hanya cukup untuk satu kendaraan roda 4 dan satu kendaraan roda 2 saja. Para pengendara harus bergantian melewati jalan ini dan dianjurkan menggunakan gigi 1 saat melewati titik jalan Kampak Munjungan ini, guys. Tanjakan Tarahan, Lampung. Jalur Tanjakan Tarahan di Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan sangat dikenal sebagai salah satu jalur rawan kecelakaan. Jalur ini memiliki tanjakan yang panjang dan adanya tikungan menjadikan jalur ini harus dilintasi dengan hati-hati oleh pengendara yang melintas. Hal mistis juga kerap kali dikaitkan dengan jalanan ini. Beberapa kendaraan seperti truk, bus, dan mobil sering berhenti mendadak dan mesin mobil mati tiba-tiba saat melintas tanjakan ini, guys. Tol Cipularang. Tol Cikampek Purwokerto Padalarang atau disingkat dengan Tol Cipularang adalah jalan tol yang menghubungkan Kabupaten Purwokerto dan Bandung. Semenjak diresmikan tahun 2005, kecelakaan fatal kerap terjadi di jalanan ini, guys. Diketahui sepanjang kilometer 90 sampai dengan kilometer 100 disebut sebagai titik rawan kecelakaan karena arah Jakarta mengalami tanjakan panjang dan arus sebaliknya mengalami turunan yang panjang, sehingga dibutuhkan fokus yang lebih jika berkendara di tol tersebut. Dan di tol ini juga terjadi cerita-cerita mistis yang sering kita dengar di kalangan masyarakat. Apabila teman-teman suka dengan videonya, silahkan like dan share ke teman-teman yang lain. Dan apabila teman-teman tidak suka, silahkan klik tombol dislike yang ada di bawah.